CALL an overview bagian 3. Akan kita lanjutkan dengan sedikit gambaran tentang the three schools of learning. Ini nanti berkaitan dengan apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di kelas, dan peran kita seperti apa sangat diwarnai oleh tiga hal ini. Yang pertama itu namanya cognitivist schools. Jadi anak-anak didorong untuk menemukan arti atau construct their own meaning. Jadi aliran ini percaya bahwa learning should be done by doing. Jadi anak-anak aktif tuh. Kenapa harus aktif? Karena mereka harus mempunyai sense atau rasa tentang apa yang dia sedang pelajari. Dengan begitu, diharapkan mereka bisa menggunakannya dalam kehidupan yang nyata. Nah, contoh ini yang sangat kental adalah pada SMK. Untuk SMA biasanya pekerjaannya yang model kognitivis itu hanya yang terjadi di lab. Nanti kita lihat secara keseluruhan, karena secara keseluruhan ada sekolah-sekolah yang hanya mementingkan pada kegiatan di dalam kelas, ada yang di luar kelas, dan seterusnya. Kita lihat selanjutnya. Prinsipnya adalah mereka harus mengerjakan sesuatu. They have to do something dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, ada banyak project. Dan project itu bisa digunakan dengan menggunakan digital media. Pertanyaannya untuk bahasa Indonesia, project semacam apa, tool semacam apa yang bisa dibuat supaya anak-anak mengerjakan dan berpikir dan seterusnya. Kalau project untuk sains itu ada banyak, tapi untuk bahasa Indonesia perlu kita pikirkan dengan hati-hati. Apa kaitannya dengan tantangan abad 21 seperti video saya yang pertama. Anak-anak diberikan kesempatan juga untuk check and correct. Jadi membuat kesalahan tidak apa-apa, karena itu merupakan proses. Yang harus diajarkan bagaimana dia bisa mengaca atau berrefleksi mengapa dia membuat kesalahan dan bagaimana harus membetulkannya. Dalam hal ini untuk membuat satu proyek dalam pengajaran bahasa Indonesia tidak mudah. Waktu kita memberikan proyek menggunakan alat tertentu atau media digital tertentu, yang penting bukan apa yang dikerjakan guru, tapi apa yang dikerjakan oleh siswa. Jadi proses pembelajarannya itulah yang menjadi penting. Guru itu biasanya hanya atau disarankan hanya observe, melihat, memberikan saran, tetapi bukan teaching. Ini yang harus kita ingat. So it's not a teaching, tapi memberikan tugas, mengawal tugas itu. Jadi kalau yang sudah terbiasa atau sering mendengar kata project based learning, itulah yang sering mendominasi untuk pendekatan ini. Harus menyenangkan dan mereka harus melakukan sesuatu. Jadi nanti kalau kelemahan dalam PBL ini, mereka bekerja kelompok, lalu ada anak-anak yang mendominasi, lalu ada anak-anak yang menjadi mendompleng saja dan tidak mengerjakan apa-apa. Ini adalah tugas guru di situ, tidak mengajar tapi observe, memonitor bagaimana proyek itu harus berjalan. Nanti akan saya ajarkan ada banyak digital media yang bisa kita gunakan ini dan bisa dikembangkan untuk pengajaran bahasa Indonesia. Ada lagi behaviorist school, itu reward and motivation. Agak sedikit berbeda kalau behaviorist itu carrot and stick punyanya Skinner. Sedikit berbeda, ini agak luas karena ini untuk sekolah, bukan untuk kelas dan pembelajaran saja. Tapi
Intinya adalah anak-anak mendapatkan reward kalau dia melakukan dengan benar atau melakukan sesuatu. Lalu ada langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang nyata, mana yang mendapat reward punishment. Nah, contoh sekolah-sekolah ini semacam ini adalah sekolah-sekolah lama. Misalnya Muhammadiyah yang gurunya warm, respect pada siswanya, hubungan antara guru dan siswa dekat, hubungan guru dan kepala sekolah dekat, dengan yayasannya dekat. Jadi ada humanistik, ada kehangatan di sini, dan anak-anak tahu mana yang mendapatkan reward, mana yang memotivasi, dan seterusnya. Ini erat dengan humanistic school juga. Kalau humanistik itu lebih ke emosional. Jadi harus kompetisinya tinggi biasanya. Belajar mandirinya dituntut. Gurunya menjadi fasilitator dan seterusnya. Nah, sekolah-sekolah semacam ini biasanya sekolah-sekolah lama juga, seperti kalau kita lihat contohnya yang saya tahu, Muhammadiyah juga begini, lalu Kanisius juga begini, bahwa emotional bound antara student sama guru itu erat. Pesantren itu adalah contoh yang sangat baik untuk humanistic school. Di situ anak-anak harus menghafal, di situ anak-anak harus ada pain, ada frustrasi, ada rasa ingin tahu dan segala macam. Sekolah-sekolah semacam ini memang 30% lah kira-kira, atau 20%, 10%. Kalau dilakukan dengan benar seharusnya mereka tidak lulus gitu. Tapi untuk peraturan pemerintah itu hal lain. Tapi sebetulnya anak-anak kalau mau mendidik yang berkualitas dengan humanistic schools, prinsip sebagai prinsip dasarnya, maka ada anak yang lulus, ada anak yang tidak lulus, ada anak yang they can go through painful memorization dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Untuk ini di Indonesia konteksnya sudah menjadi sedikit berbeda. Kenapa ini saya angkat di sini? Karena ini juga nanti di sekolah macam apa Bapak Ibu bekerja akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan software yang baik untuk pembelajaran. Self assessment tentunya diperlukan, jadi tidak ada assessment dari sekolah tapi mereka berefleksi dan segala macam. Lalu ada evaluasi diri dan seterusnya. Terus learning is easiest, paling mudah itu tidak pada suasana yang mencekam gitu. Lebih ke memotivasi, eksplorasi, pengembangan dan seterusnya. Jadi ini nanti juga akan sangat menentukan software apa yang cocok untuk suasana semacam ini. Tidak semua software cocok untuk semua sekolah tentunya. Jadi cycles-nya untuk humanistic principle yang saya pikir Muhammadiyah masih menggunakan seperti ini, harus ada action. Kalau kita mulai dari sini, self evaluation, goalnya mau kemana, saya mau jadi apa, lalu apa yang perlu kita lakukan. Nah, ini semua proses ini bisa kita bantu dengan tools atau dengan alat atau dengan software. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ini untuk mengajar bahasa Indonesia, actionnya apa, evaluasinya bagaimana, goalnya apa sih untuk bahasa Indonesia ini? Ini harus kita pikir ulang dan kita pikir dengan jernih, baru kita bisa menentukan action plan. Kalau tidak, nanti kita hanya mendigitalkan hal-hal yang tidak perlu. Artinya seperti kuliah saya yang pertama, bahwa apakah yang sudah berubah digital sekarang itu masih relevan atau tidak. Jadi kalau kita menganggap modern school, kita bekerja pada modern school, atau kita hidup di abad 21, kita harus bisa melihat ada apa sih software yang ada sekarang, bagaimana kita menghubungkan software-software tadi. Jangan-jangan kita memberi software yang tidak cocok untuk sekolah kita. Kita harus bisa menganalisa software yang ada. Kita harus mengamati juga, ini untuk apa sih sebetulnya.
langkah-langkahnya, dan kita harus jeli sekali dalam menganalisa software yang ada. Lalu bagaimana kita mengajarkannya, bagaimana kita menggunakannya software tersebut dalam kegiatan di kelas. Jadi saya sudah membahas cukup panjang untuk 3 video ini. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada masalah bisa selalu email saya. Ini adalah email saya. Terima kasih.